membahas tentang mitos atau fakta terkait kepercayaan orang zaman dulu. Check it out! Mitos atau fakta? Nih sebelumnya kami mau nanya nih, menurut kakak mitos atau fakta kalau memotong kuku sama keramas waktu haid itu dilarang? Menurut saya itu fakta sih kak. Kemudian apa alasan kakak mengatakan itu fakta? Karena dari ajaran orang tua gitu juga sih kak. Karena emang dari dulu dibilang kalau pantangannya itu nggak boleh keramas sama potong kuku gitu kak waktu lagi haid. Oh berarti dari orang tua juga ya kak? Iya kak. Berarti itu termasuk budaya juga ya? Iya, budaya juga ya. Terus ada nggak menurut kakak alasan medis yang mengatakan bahwa itu adalah fakta? Kalau soal itu kurang tahu kak. Cuma emang dari orang tua aja kak, dari budaya. Nah, jadi gimana nih Kak Gusda? Mitos atau fakta? Nah jadi kalau misalnya budaya tentang keramas atau potong kuku ketika haid itu sebenarnya mitos ya. Jadi mitos ya saat menstruasi itu tidak boleh memotong kuku dan mencuci rambut. Nah kenapa tuh alasannya? Jadi Kak, kalau kita lagi menstruasi itu adalah mitos yang tidak membolehkan untuk memotong kuku dan juga mencuci rambut. Hal ini karena ketika menstruasi itu adalah proses alami yang dialami oleh wanita. Nah, dan menjaga kebersihan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Justru ketika kita tidak menjaga kebersihan dalam diri kita, tentu akan menyebabkan ketombe dan juga infeksi kuman pada tubuh kita. Nah, jadi itu adalah suatu budaya yang mitos ya. Oke kak. Oke, ya, kasih ya Kak. Mitos atau fakta? Nah Kak, di sini Ica mau nanya nih, menurut Kakak gimana sih mitos atau fakta bahwa kalau duduk di atas bantal itu bisa menyebabkan bisulan? Kalau menurut kami itu mitos ya, karena mungkin dari orang tua itu cuman melarang kita agar tidak duduk di atas bantal gitu. Jadi biar kita nggak duduk di atas bantal, jadi mereka tuh bilang kalau duduk di atas bantal tuh bisa bisul. Berarti itu juga kakak dengar dari orang tua juga ya kak? Iya. Nah, jadi itu merupakan suatu komunikasi budaya juga ya Kak? Iya. Nah, jadi mitos atau fakta nih? Nah jadi mitos ya. Nah, jadi duduk di atas bantal yang menyebabkan bisul itu adalah suatu bentuk budaya yang mitos. Mengapa demikian? Karena duduk di atas bantal itu yang menyebabkan bisul itu ialah karena kulit kita yang sering terkena iritasi, sehingga gesekan yang menyebabkan kulit kita itu pada permukaan, dan juga daya tahan tubuh kita yang turun sehingga menyebabkan infeksi pada kulit kita. Nah benar sekali Ca. Jadi kak, kalau misalnya mitos tentang duduk di atas bantal itu sebenarnya tidak benar ya. Karena kalau misalnya harusnya itu kita menjaga kebersihan bantal. Dia bisa untuk menyebabkan bisul apabila bantal tersebut kotor dari debu. Nah, jadi bisul itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri yang masuk ke kulit atau luka pada tubuh kita. Gitu ya Kak? Mitos atau fakta? Oh iya Kak, di sini Cia mau nanya nih, Kakak sebelumnya pernah dengar nggak kalau ketika kita ada luka bakar itu salah satu cara penanganan utamanya ialah dengan mengoleskan odol pada luka tersebut. Menurut Kakak itu mitos atau fakta? Pernah dengar sih, tapi menurut aku itu mitos. Menurut kakak gimana? Menurut aku mitos juga sih. Jadi, mengobati luka bakar dengan odol itu Mitos ya. Alasannya apa nih Ca? Nah, jadi mengobati luka bakar dengan odol itu mitos ya Kak. Karena dengan mengobati luka bakar menggunakan odol itu justru akan menambah luka pada kulit kita tersebut. Hal ini karena odol itu mengandung zat-zat kimia yang menyebabkan iritasi pada kulit. Dan juga penggunaan odol itu juga tidak steril bagi kulit kita. Nah, jadi itu adalah suatu bentuk budaya komunikasi yang merupakan mitos ya Kak.
Nah, jadi untuk mengobati luka bakar tersebut, alangkah baiknya itu ada cara-caranya. Yang pertama itu dengan mencuci luka tersebut menggunakan air dingin selama 10-12 menit untuk mendinginkan jaringan. Kemudian kita menutupi luka tersebut menggunakan kain agar dia tidak terinfeksi. Yang terakhir itu jangan mengobati luka bakar tersebut menggunakan odol atau salep yang sembarangan. Terima kasih ya, Kak. Mitos atau fakta? Oh iya, sebelumnya Ica mau nanya nih, nama kakak siapa? Nama aku Sabrina dari jurusan Gizi. Oh, gizi ya. Nah, di sini kami mau nanya nih Kak, menurut kakak, kakak pernah dengar nggak kalau ketika kita masuk angin itu dengan menggunakan metode kerokan bisa menyembuhkan? Pernah dong, bahkan orang tua aku juga menggunakan metode tersebut. Oh, nah jadi itu juga komunikasi budaya ya Kak? Iya, Oh iya, jadi menurut kakak itu mitos atau fakta? menurut aku sih mitos ya. Jawabannya benar apa nih, Cah? Mitos. Kenapa bisa mitos ya, Cah? Nah, jadi kerokan ketika kita masuk angin itu adalah sebagian besar mitos ya Kak, tetapi dia memiliki efek tertentu. Nah, yang mana ketika kita kerokan itu nantinya akan memperlebar pembuluh darah pada permukaan kulit tersebut. Tapi ada efek sampingnya ketika kita menggunakan kerokan tersebut dengan menggunakan logam, itu kan menggunakan bahan yang tidak steril. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit kita. Nah, jadi Kak Gusda, apa nih langkah efektif yang bisa kita lakukan ketika kita masuk angin? Nah, jadi Kak, alangkah baiknya kalau misalnya kita sedang masuk angin itu, kita harus menjaga tubuh kita dengan menjaga tubuh dari hidrasi, kayak minum air, kemudian istirahat, terus minum vitamin juga ya, Cah? Iya. Nah, jadi itu ya Kak langkah efektif yang bisa kita lakukan. Oke. Makasih ya Kak. Nah, jadi itu ya Kak pantangan-pantangan orang terdahulu tentang kesehatan. Iya, rupanya banyak sekali ya Mitos-mitos. kata-kata orang terdahulu yang sebenarnya nggak baik untuk kesehatan kita. Iya. Nah, jadi kita harus mencari informasi kesehatan tentang dari kebudayaan tersebut. Iya, benar sekali.